Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan yang saya hormati, saya Dr. Muhammad Burhan pada hari ini tanggal 21 Januari 2025 akan menyampaikan materi kuliah launching produk obat hewan untuk mengobati kasus PMK pada sapi. Alhamdulillah tadi kita telah pada sesi pertama telah berdiskusi tentang atas penanganan PMK di lapangan. Masing-masing daripada Bapak Ibu semuanya sudah menyampaikan pengalamannya. Maka daripada itu butuh sebuah solusi, yaitu obatnya tersebut. Yang mana insya Allah yang pertama kali dasar daripada obat ini adalah insya Allah dari saya pribadi, saya memformulasikan dengan setotalitas berdasarkan tujuan untuk membantu masyarakat peternak biar bisa menyelamatkan aset sapinya, kemudian wabah ini cepat hilang, kemudian nilai daripada obat ini secara nilai itu benar-benar katakanlah sangat menguntungkan peternak. Artinya dengan nilai yang sangat optimal, kalau minimal nggak mungkin ya, optimal, tapi bisa menyelamatkan aset satu ekor sapi yang nilainya di atas 15 juta. Jadi produk ini adalah namanya Virusid PMK Inject Mayor V dengan kode VK36. Jadi virus nama produk Mayor ini untuk obat PMK itu namanya semuanya Virusid sama Virudec. Bedanya kalau Virusid itu ada antibiotiknya, kalau Virudec tidak. Kalau Virudec itu aman untuk sapi perah, jadi tidak mengakibatkan keguguran dan tidak ada residu antibiotik. Tapi kalau Virusid selalu ada antibiotiknya. Kenapa? Karena untuk mengobati infeksi sekunder yang mengikuti bersamaan atau setelah terjadi PMK. Jadi mempercepat kesembuhan PMK. Tentu karena ini akan dipublikasi, jadi saya baca lebih awal lagi. Jadi Virusid PMK Inject Mayor ini komposisinya adalah 1 per milinya mengandung 1 antivirus. Antivirusnya memang artinya karena ini hasil penelitian saya belum bisa saya publikasikan. Kemudian yang kedua adalah penurun panas Antalgin, Pak ya. Panas adalah Antalgin. Per milinya mengandung 150 mg Antalgin. Artinya efektif untuk 150 mg Antalgin. Kemudian setiap terjadi infeksi virus atau bakteri septisemia di dalam darah pasti akan mengakibatkan peradangan secara sistemik. Itu sistem imun sebenarnya. Tubuh merespon dengan peradangan. Itu sistem imun tubuh sebenarnya. Nah, maka daripada itu untuk menghambat peradangan tersebut, ini bukan anti radang, tapi penghambat peradangan. Namanya dibenzhidramin HCl. Gitu. Dibenzhidramin HCl ini Pak. Dibenzhidramin HCl. Nah, ini dibenzhidramin HCl. Jadi otomatis ini sebagai antihistamin. Antihistamin itu memblokade terjadinya peradangan. Jadi mediator pada ada kalikren, bradikinin, prostaglandin itu diradang sama dia. Otomatis akhirnya peradangan itu terhambat. Nah, kemudian ada antibiotiknya. Nah, ini untuk ini penicillin. Jadi artinya karena ini kan pengalaman saya, penicillin ini cukup efektif untuk mengobati cancer tadi ya,
untuk mengobati infeksi bakteri pasca PMK. Jadi VK36 ini. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya kalau katakanlah butuh virusid yang mengandung antibiotiknya penisilin, paham nggak? Jadi akhirnya peternak dia nggak usah beli penisilin sendiri, gitu. Kan jadi mahal. Ini pakainya yang VK36, paham ya? Jadi otomatis sudah mengandung penisilin, paham ya? Jadi ini, jadi sama semuanya mak, zatnya sama, cuma bedanya nanti di antibiotik. Nah, paham ya? Maka ya nanti untuk yang butuh penisilin 30 ml itu beli yang PMK VK36, paham ya? Nah, kemudian saya lanjutkan vitamin ya. Vitaminnya ini ada B1, B6, B12. Jelas ini penting sekali. Kenapa? Karena untuk menormalkan nafsu makan. B1 itu sebagai koenzim metabolisme sama anti kejang. Kan saat demam tinggi itu bisa kejang. Jadi dengan penggunaan B1, B6 terus itu sebagai anti kejang. Jadi virus PMK Injek Meyer VK seorang lagi ya. Antivirusnya ada, karena PMK ya membunuh virus PMK, kemudian penurun panasnya ada, antalgin, penghambat radangnya ada, yaitu dibandingin HCl, antibiotiknya ada, penisilin, nah, paham ya, penisilin, kemudian vitaminnya ada, B1, B6, B12. Ini saya lanjutkan lagi dengan virus PMK VO45. VO45. Nah, ini bedanya nanti dia spesifik. VO45. Ini sama semuanya, bedanya hanya ini kan ini harus jujur ya. Bedanya hanya di antibiotiknya yaitu VO45 oksitetrasikline. Ini oksitetrasikline. Kenapa oksitetrasikline? Ini juga antibiotik tua yang cukup efektif. Paham ya? Oksitetrasikline ini kan mengobati infeksi pencernaan, pernafasan. Jadi tidak perlu beli oksitera. Paham ya? Itu VO45. Itu yang bedanya cuma itu ya. Beda di situ sama. Ya adanya. Ya, jadi coba nanti katakanlah yang memang katakanlah dia ya batuk, ya pilek, ya diare. Berarti kita yang VO45. Ya, VO45. Paham? Tujuannya itu tujuannya. Jadi akhirnya peternak itu sudah kasihan kan harus obatnya macam-macam, beli macam bingung untuk aplikasinya. Itu satu obat yang penting ditanyakan informasinya, dia cukup yang penting satu obat. Ya, ini VO45. Ini oksitetrasikline berapa ya? Nah, yang VO45 oksitetrasikline. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, kemudian yang ketiga dan terakhir adalah ini ada virusid PMK Injek CMB20. Ini agak berbeda di antivirusnya. Nah, CMB20. Ini CMB20 ini agak berbeda di antivirusnya. Antivirusnya ini 10 kali lipat lebih daripada C10. Jadi untuk PMK yang agak berat, CMB20 ini jadi antivirusnya 150 mg. Kalau virus C10 kan cuma 10 mg. Ini virus agennya sampai 150 mg. Paham? Jadi ini besar di antivirusnya. Kalau yang ada MB-nya. Jadi yang MB ini intinya antivirusnya lebih besar pada C10. Antibiotiknya sama. Nah, makanya nanti terangkan. Nah, kemudian antibiotiknya dia adalah oksitetrasikline. Ini kenapa? Karena ini antibiotik spektrum luas. Jadi artinya mau infeksi sekedarnya mau di pencernaan maupun di pernafasan, dengan oksitetrasikline ini semuanya akan dapat. Jadi memang paling beda, paling unggulan itu virusid PMK injeknya CMB20. Paham ya? Bisa mengerti ya? Jadi artinya saya ulang lagi. Jadi ada launching 3 produk.
yang membedakan yang dua produk itu hanya di antibiotik, yang satu penisilin. Jika katakanlah infeksi sekundernya sekitar katakanlah infeksi pernapasan, kemudian abses kaki, ya kan? Itu seperti itu kan kuat. Memang kalau penicillin ini kuatnya untuk abses ini, yang benanah-benanah itu paling kuat oksigen. Jadi nanti kalau ada sendiri yang sifatnya benanah-benanah, ini baginya yang ada penisilinnya. Kemudian kalau yang sifatnya katakanlah ya batuk, ya pilek, kemudian ya diare, ya berdarah, itu paling efektif oksitetrasiklik. Terus kenapa kok nggak pakai sulfa? Jawabannya adalah sulfa tidak bisa bercampur dengan vitamin. Paham ya? Jadi sulfa tidak boleh dicampur dengan vitamin. Tidak bisa. Dalam satu orang tidak bisa. Paham ya? Oke. Kemudian yang terakhir adalah untuk yang terakhir berusia ke MK injek CMB 50. Nah, kalau MB 20 ini keunggulannya satu, konsentrasi atau kadar daripada antivirusnya 10 kali lipat daripada yang C10. Kemudian antibiotiknya sama, oksitetrasiklik 200 mg per mili. Kalau oksitetrasikliknya sama. Jadi demikian yang saya sampaikan. Semoga obat ini benar-benar punya nilai manfaat untuk bisa membantu peternak dalam mengatasi PMK, dan semoga Allah SWT cepat mengangkat PMK ini. Sebagai penutup, jangan lupa untuk mengingatkan kepada peternak sanitasi. Ya, sanitasi jadi artinya tiap hari kandang dibersihkan, kemudian matahari harus cukup, kemudian usahakan disemprot dengan desinfektan. Kalau di kita pakainya virusid desinfektan, ya sama namanya. Untuk desinfektan namanya virusid. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.